Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Dengarkan namanya baik-baik ya. Akbar, Indra, Putri, Rizka, Ainun. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Ada yang pernah dengar teks deskripsi atau ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Belum, Ibu? Oke, baik, Ibu akan jelaskan apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi itu ialah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Teks ini biasanya berisi kalimat yang memaparkan sebuah objek, benda, atau makhluk hidup, agar pembaca mendapat kesan seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Berdasarkan pengertian teks deskripsi tadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Salah satu ciri-ciri teks deskripsi yaitu yang pertama, teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek. Yang kedua, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera. Yang ketiga, teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Yang keempat, teks deskripsi membuat pembaca seolah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan dalam teks tersebut. Adapun struktur teks deskripsi yaitu yang pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna, nama lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Kedua, deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Oke, baik, sebagai contoh, anak-anak bisa memperhatikan contoh teks deskripsi berikut yang berjudul Rumah Tongkonan. Dalam teks tersebut ada 3 paragraf. Mari kita sama-sama menelaah yang mana saja yang termasuk struktur dari teks deskripsi. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit untuk membaca contoh teks tersebut. Oke, mungkin salah satu dari kalian bisa menentukan struktur pertama dari teks tersebut. Saya, Ibu. Oke, baik, silahkan. Oke, baik. Pada paragraf pertama yaitu ada struktur identifikasi, di mana pada paragraf pertama menjelaskan tentang nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Itu, Ibu. Oke, bagus sekali, Putri. Untuk anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin memaparkan struktur kedua dari teks tersebut? Saya, Bu. Oke, silahkan. Pada paragraf kedua terdapat deskripsi bagian, yang dimana pada paragraf kedua terdapat perincian
hiasan atap rumah. Pada bagian ini juga menggambarkan tiap bagian objeknya. Oke, bagus sekali Rizka. Cowok-cowoknya jangan pernah mau kalah nih. Mungkin dari anak-anak cowoknya ada yang bisa memaparkan struktur ketiga bagian teks deskripsi. Saya, Bu. Oke, baik, silahkan. Pada paragraf ketiga terdapat bagian kesan umum, di mana pada paragraf ini penulis meninggalkan pesan dan kesannya pada teks. Oke, baik sekali Indra. Ibu pikir kalian sudah mengerti mengenai teks deskripsi. Sebagai tugas, Ibu akan memberikan satu contoh teks lagi dan kalian akan menentukan strukturnya. Dan itu dikumpulkan minggu depan. Oke, baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap pembelajaran ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di minggu depan ya anak-anak.